Halo everyone, saya Ina Salsabila dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, jurusan Administrasi Publik. Di tahun berapakah kalian mengenal atau mengetahui good governance? Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu good governance. Good governance sama good government itu berbeda. Ingat ya guys, berbeda. Kali ini saya akan bahas tentang good governance. Good governance disebut juga dengan tata kelolaan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Seperti apa itu tata kelolaan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa? Apa seperti dia mengabulkan semua permintaan masyarakat? Atau dia turut adil dalam pengambilan keputusan atau kebijakan? Di video ini kalian akan mengenal seperti apa sih itu tata kelola pemerintah yang baik. 7 hal mengenai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. Yang pertama, tata kelolaan yang baik itu harus bertanggung jawab. Yang kedua, tata pemerintahan baik itu harus transparan. Yang ketiga, tata pemerintahan baik harus mengikuti hukum. Yang keempat, tata pemerintahan baik harus memiliki daya tangkap yang baik. Yang kelima, tata pemerintahan baik itu harus berkeadilan. Yang keenam, tata kelolaan baik itu efektif dan efisien. Yang ketujuh, ini yang terakhir, tata kelola pemerintah yang baik itu harus partisipasi. So, ada juga loh, tata kelola pemerintah yang baik itu dia memiliki kebijakan publik yang baik. Seperti apa sih contohnya? Ini deh. Contoh dari good governance. Itu adalah kebijakan larangan untuk mudik yang diterapkan pemerintah saat COVID-19 ini. Tapi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kenapa? Para aparat negara yang diharapkan dapat menegakkan hukum dengan menindak tegas para pelanggar, kebijakan ternyata masih dapat dinegosiasi. Terus, kebijakan pemerintah yang meniadakan biaya administrasi dalam pengurusan dokumen publik atau bantuan sosial juga diwarnai oleh pungutan liar oleh oknum-oknum pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. Menyikapi kondisi ini, pemerintah perlu mengambil langkah tegas. Para aparat negara yang melakukan penyimpangan kehendaknya mendapatkan sanksi hukum yang keras dan tegas. Untuk meminimalisirkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara, pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan pengaduan. Yang terpenting, pemerintah harus menjamin aparat penegak hukum memiliki integritas yang kuat. Sanksi yang lebih keras, tegas, diberikan kepada penegak hukum yang melanggar peraturan tersebut. Mulai dari sanksi administrasi, mutasi ke daerah yang terpencil, hingga pemecatan yang secara tidak hormat. Hal ini sangat penting untuk menjaga marwah birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Contoh lainnya diambil dari kompas.com, warga Jabodetabek gugat Juliari Batubara terkait korupsi bansos. Sejumlah warga Jabodetabek akan menggugat ex-Menteri Sosial atau Mensos, Juliari Batubara terkait ganti rugi akibat korupsi bantuan sosial atau bansos ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 14 Juni 2021. Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu sebesar 32,48 miliar. Uang itu diterima Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bansos. Uang itu diterima Juliari melalui dua stafnya, yakni Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Majelis Hukum juga memvonis dua penyuap Juliari dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama PT Tiga Pilar Agro Utomo, Ardian Iskandar Madnanaja, serta Hari Fansi Dabu. Keduanya divonis majelis hakim dengan kurungan 4 tahun penjara dengan denda 100 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya terbukti telah melakukan suap pada Juliari. Good governance tidak hanya dilakukan atau diselenggarakan di negara atau pemerintahan, tetapi masyarakat, sektor swasta juga menerapkan good governance ini. Makanya sekolah dan keluarga itu bisa menerapkan governansial. Tapi apakah menurut kalian Indonesia sudah menerapkan good governance? Indonesia pada masa era reformasi sudah menerapkannya, tapi masih belum berjalan dengan maksimal atau belum menemukan hasil yang lebih maksimal. Karena banyak banget kendala-kendala yang selalu muncul. Mungkin karena pemerintah mungkin kurang transparansi kepada masyarakat. Tapi ada juga yang mengatakan
Kalau pandemi corona ini, good governance itu prosesnya dipercepat. Saya ambil dari artikel sindonews.com. Pandemi corona percepat proses good governance di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau VEB Universitas Padjadjaran yang juga menjadi penulis buku digital Good Governance, Prof. Ilya Afianti. Dia berkata, dunia digital melalui teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dari good governance organisasi. Bagi Indonesia, inilah jalan pintas untuk menuju good governance yang lebih baik. Di dunia pemerintah sudah menerapkan dunia teknologi atau dunia digital. Contohnya untuk pelayanan lebih terkontrol. Sudah banyak menggunakan web atau aplikasi untuk masyarakat mengambil antrian untuk mengurus dokumen publik seperti membuat EKTP dan bikin paspor. Jadi kesimpulannya adalah tata pemerintahan yang baik itu memiliki kolerasi pada terciptanya kebijakan publik yang komprehensif dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.